Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Azulfan dengan NIM 24 11 86 20 60 10. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video ujian tengah semester dengan mata kuliah evaluasi pembayaran dengan dosen pengampu Pak Abduludin. Baik, langsung saja jawaban yang pertama, yaitu pengertian tes dan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat prosedur atau serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, bakat, maupun keterampilan peserta didik secara sistematis. Dalam pendidikan, tes digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Aspek perencanaan tes meliputi yang pertama, yaitu menentukan tujuan tes. Tes harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk mengetahui hasil belajar, seleksi atau diagnosis kesulitan belajar, atau evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, menentukan kompetensi dan indikator. Guru harus menentukan materi, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian yang akan diukur. Selanjutnya, yaitu menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal agar sesuai dengan tujuan pelajaran. Selanjutnya, menentukan bentuk dan jenis tes. Bentuk tes dapat berupa pilihan ganda, esai, benar salah, praktik, maupun wawancara. Selanjutnya, menentukan jumlah soal dan waktu pengerjaan. Jumlah soal harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, jawaban dari nomor 2, yaitu cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam mengembangkan soal tes, guru perlu menyesuaikan soal dengan indikator pembelajaran dan ranah kemampuan peserta didik. Langkah-langkah pengembangan soal. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dan indikator. Guru terlebih dahulu menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran. A. Ranah kognitif. Mengukur kemampuan berpikir siswa seperti mengingat, memahami, menerapkan, dan mengevaluasi. Bentuk soal yang digunakan biasanya pilihan ganda, isian, dan esai. B. Ranah kognitif. Mengukur sikap, minat, nilai, dan karakter siswa. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, jurnal, atau penilaian diri. Yang terakhir atau yang C, psikomotor, yaitu mengukur keterampilan dan kemampuan praktik siswa. Penilaian dilakukan melalui praktik langsung, demonstrasi, proyek, atau untuk unjuk kerja. Langsung berikut. 3. Jawaban yang ketiga, ciri-ciri butir tes yang baik. Suatu butir tes dikatakan baik apabila mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat dan objektif. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, yaitu valid. Soal sesuai dengan tujuan dan materi yang diukur. Yang kedua, reliable. Tes memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila digunakan berulang kali. Yang ketiga, objektif. Penilaian tidak dipengaruhi unsur subjektif penilaian. Yang keempat, praktis dan ekonomis. Mudah dilaksanakan, diperiksa, dan tidak membutuhkan biaya besar. Selanjutnya, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai. Soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Selanjutnya, jawaban yang nomor 4. Definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rap Chiller 1950, evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang kedua, menurut Suharsimi Arikunto 2013, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi tentang bekerjanya suatu untuk kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Anas Sudijono 2011,
Evaluasi pendidikan adalah proses menentukan nilai sesuatu dalam dunia pendidikan berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi mutu pendidikan. Yang terakhir, menurut Nana Suddaja 2010, evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan hasil terhadap hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Nomor 5. Rumus yang digunakan nomor 5 adalah P sama dengan B per N, di mana B adalah jumlah jawaban siswa yang benar, sedangkan N adalah jumlah siswa atau orang yang berada di kelas. Kita ambil contoh dari nomor 1. Dari nomor 1 tersebut ada 11 jumlah jawaban yang benar dari 15 siswa. Jadi kita masukkan P sama dengan 11 per 15. 11 dibagi 15 yaitu 0/735. Indikator tersebut termasuk mudah. Selanjutnya kita ambil soal nomor 3. P sama dengan 8 per 15. 8 dibagi 15 yaitu 0,53. Selanjutnya kita menentukan daya beda, di mana kita menemukan rumus D sama dengan BA dikurang BB per N. BA adalah kelompok atas yang benar, sedangkan BB adalah kelompok bawah yang benar. Kita ambil contoh nomor 1, yaitu kelompok atas benar yaitu 6 dan kelompok bawah yang menjawab benar adalah 3. Selanjutnya kita menentukan daya beda, di mana menggunakan rumus D sama dengan BA kurang BB per N, di mana BA adalah kelompok atas yang menjawab benar, sedangkan BB adalah kelompok bawah yang menjawab benar. Kita ambil contoh soal yang nomor 1. Kelompok atas benar, kelompok atas yang menjawab benar adalah 6, sedangkan kelompok bawah yang menjawab benar adalah 3. D sama dengan 6 kurang 3 per 7 sama dengan 6 kurang 3 hasilnya 3. 3 per 7 sama dengan 0,43. Indikatornya baik. Selanjutnya kita ambil contoh nomor 2, yaitu di mana kelompok atas menjawab benar ada 6 dan kelompok bawah yang menjawab benar ada 4. D sama dengan 6 per 4, 6 dikurang 4 per 7. 6 kurang 4, 2 per 7 sama dengan 0,29, di mana indikator tersebut termasuk ulangan cukup. Baiklah, sekian video ujian tengah semester saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.